Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Para pemirsa Markaz Inayah dimanapun berada, ya, kembali kita pada halaqah tahsin tilawah Al-Quran yang diselenggarakan oleh Markaz Inayah. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita telah menyelesaikan hampir seluruh juz 30, ya, mulai dari surah An-Nas sampai surah An-Nazi'at. Ya, kami jelaskan tajwidnya satu persatu dan kami bacakan dan juga ajarkan kepada para peserta yang bergabung untuk kami tahsin dan perbaiki bacaannya. Dan sekarang alhamdulillah kita telah sampai pada surah An-Naba, ya, surah terakhir, ya, dari atas di juz 30 ini. Dan insya Allah surah An-Naba ini sebagaimana surah An-Nazi'at kita akan bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan bahas dari ayat pertama sampai ayat ke-12. Dan insya Allah pertemuan selanjutnya, ya, ayat ke-13 sampai ayat ke-20, lalu pertemuan berikutnya ayat ke-21 sampai 30, dan pertemuan terakhir ayat 31 sampai ayat 40. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, ya, yang kita akan masuk pada sesi pertama. Bagaimana biasa, kami akan bacakan terlebih dahulu, lalu jelaskan tajwidnya satu persatu, dan partisipasi dari para peserta untuk membacakan dan kami perbaiki bacaannya. Ya, silakan sambil dibuka mushafnya, atau memang sudah hafal, tapi tidak apa-apa, walaupun sudah hafal tetap dibuka mushafnya, baik yang live via Facebook maupun yang berada di ruang Zoom, untuk dibuka dan dilihat baik-baik huruf apa saja yang tercantum dalam surah An-Naba ayat pertama hingga ayat ke-12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada. Ya. Ya, baik, itulah tadi ayat-ayat dalam surah An-Naba ayat pertama hingga ayat ke-12, ya. Baiklah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama surah ayat pertama, ya. Amma yatasaalun. Di sini ada mim bertasdid, yang tentunya tasdidnya ini berbeda dengan tasdid huruf-huruf yang lain. Mimnya yang bertasdid di sini harus diberikan durasi lebih. Amma, amma, ya. Dan huruf ainnya harus betul-betul kedengaran jelas, ya. Huruf ain yang berada di wasatul halqa, pertengahan tenggorokan. Amma yatasaalun. Baik. Yatasaalun. Di sini huruf sin, ya, di setelahnya ada mad wajib muttasil, ya. Dan mad wajib di sini kita pilih untuk dibaca 4 harokat. Baik.
Dan juga di akhir ayat ada mad arid lis-sukun, yaitu lun. Di sini juga kita baca 4 harakat. Jadi durasinya harus sama ya antara mad wajib dan mad arid lis-sukun. Baik. Amma yatasaalun. Baik. Dan alun, perhatikan lu ya. Di sini lamnya harus betul-betul keluar dari makhraj, yaitu ujung lidah bertemu dengan langit-langit gigi bagian depan, langit-langit mulut depan, la, lu, dan bibir dimonyongkan ketika berharakat dhammah. Amma yatasaalun. Baik. Anin naba'il azim. Baik, anin naba'il azim. Tetap ainnya ya dikeluarkan dengan baik dari wasatul halq, tengah tenggorokan, dan alif lam ketemu huruf nun ya. Ini alif lam namanya alif lam syamsiyah, di mana lamnya ini tidak disebutkan dan langsung masuk ke huruf nun yang bertasydid. Jadi tasydidnya nun ini sama durasinya dengan mim ketika bertasydid, harus ditahan lebih lama daripada huruf-huruf yang lain. Anin naba, anin naba'il azim. Ya, anin naba'i. Baik, di sini ada hamzah. Hamzahnya itu betul-betul harus dikasrohkan dengan cara menarik kedua ujung bibir i. Anin naba'i. Baik, anin naba'il azim. Dan alif lam bertemu dengan ain, ini namanya alif lam qamariyah atau izhar qamariyah. Di mana lamnya ini betul-betul disebutkan izhar. Il azim. Baik, dan huruf dha ya, ini huruf yang tebal, isti'lah. Ya, walaupun dia kasrah, dia tetap harus kedengaran tebal. Walaupun ketebalannya memang berbeda ketika dia fathah, dhamma, dan kasrah ya. Ketika dia fathah lebih tebal, dan ketika dia kasrah ketebalannya tentunya menurun, namun tetap kedengaran tebal. Azim. Baik. Anin naba'il azim. Baik. Alladhi hum fihi mukhtalifun. Baik, alladzi, di sini ada huruf dzal ya, makhrajnya adalah ujung lidah diapit kedua gigi atas dan bawah. Dzi, hum, baik, ada hu yang dhammah ya, bibir dimonyongkan, hum, dan bertemu dengan mim sukun. Dan mim sukun ini bertemu lagi dengan huruf fa. Nah, di mana di sini hukumnya adalah izhar syafawi. Mimnya dibaca izhar, dibaca jelas. Baik, jangan sampai karena sama-sama keluar dari bibir syafawi, huruf mimnya dibaca samar. Hum fihi, atau dibaca ditahan. Hum fihi, ikhfa ya, jangan. Tapi mimnya harus tetap jelas dan izhar. Nah, disinilah Imam Al-Jamzuri menyebutkan wahdar lada wawin wafa an takhtafi liqurbiha wal ittihadi fa'rifi. Wahdar lada wawin, wa berhati-hatilah terhadap huruf waw dan huruf fa. Wafa, karena huruf waw dan huruf fa itu selain mereka berdua dekat makhrajnya, dan juga sama makhrajnya di huruf di mana di syafah, makanya jangan sampai dia ikhfa. Wahdar dawawin wafa an takhtafi, jangan sampai diikhfakan huruf mimnya. Jadi dia tetap harus izhar. Hum jelas, hum fihi, baik. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Baik. Dan di sini fihi ada huruf ha, di sini ha dhamir ya, di mana sebelumnya ada mad fihi. Itu namanya mad tabi'i atau mad asli. Sehingga setelah hak dhamir ini, setelah hak kinayah ini tidak ada lagi mad yang namanya mad silah.
ya. Biasanya kan ada hak dhamir seperti ini. Nah, setelahnya ada mad silah, entah dia 2 harokat atau 4 harokat tergantung huruf setelahnya lagi. Namun karena di sebelum huruf H ini ada mad tabi'i, maka haknya ini tidak dipanjangkan sebagai mad silah, namun pendek saja. Fihi mukhtalifun, ya. Kecuali satu tempat dalam Al-Quran, dalam riwayat Hafs, yaitu dalam surah Al-Furqan, fihi muhana. Di situ dipanjangkan, ya, walaupun ada mat sebelumnya fi, tapi haknya juga panjang, fihi muhana dalam akhir surat Al-Furqan. Namun di tempat-tempat yang lain termasuk ini, haknya di sini tidak silah atau tidak panjang 2 harokat. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Baik. Di sini juga mat arid lisukun di akhir ayat ketiga tetap kita panjangkan konsisten 4 harokat. Kalla saya'lamun. Baik, kalla di sini lam tasdid, ya, tasdid biasa saja tanpa ditahan durasinya. Kalla saya'lamun. Baik, di sini juga 4 harokat mat arid lisukun. Thumma kalla saya'lamun. Ya, thumma mim tasydid. Nah, di sini yang durasinya ditahan seperti amma. Ya, durasinya ditahan seperti amma, thumma. Baik, tapi di kalla tidak seperti itu. Biasa aja tasydidnya. Lalu saya'lamun, huruf-nya betul-betul ditahqiq, dikeluarkan dengan sempurna dari wasatul halq, tenggorokan bagian tengah. Tsumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada. Alam naj'alil arda mihada. Baik, alam. Nah, di sini lagi ada mim sukun bertemu dengan huruf nun, ya. Hukumnya adalah izhar syafawi. Mimnya tetap dibaca jelas. Naj'alil, jimnya qalqalah, ya, qalqalah sughra, qalqalah kecil karena berada di pertengahan bacaan. Naj'alil arda, lamnya di sini lam qamariyah juga izhar jelas, karena bertemu dengan huruf hamzah. Arda, huruf ra-nya tebal, ya, karena sebelumnya dia adalah sukun yang sebelumnya fathah. Arda, ya, huruf dha ini harus betul-betul dipelajari dengan baik, ya, salah satu huruf dalam bahasa Arab atau huruf dalam Al-Quran yang sangat susah untuk dilafazkan, ya, karena hurufnya tidak ada di bahasa yang lain, hanya ada di bahasa Arab. Dha, ya, makhrajnya adalah gigi geraham al-adras, ya, gigi geraham atas bertemu dengan hafatul lisan, bertemu dengan tepi lidah, baik itu kiri atau kanan. Dha, dan juga dia memiliki sifat isti'alah, sifat tebal. Alam naj'alil arda mihada. Baik, ha di sini namanya mad tabi'i atau mad asli, sedangkan dan di sini akhirannya yaitu da, di sini namanya mad iwad, ya. Iwad artinya pengganti, ya. Yang tadinya dia tanwin dan diganti menjadi mad, ya, karena kita waqaf di situ. Kalau kita tidak waqaf, maka tidak ada mad di situ. Tetap kita baca sambung, misalnya kalau kita wasal, yang tadinya fathatain bertemu dengan huruf apa setelahnya? Huruf waw. Ya. Jadi hukumnya adalah idgham di gunnah. Mihadan wal jibal. Ya. Tapi ketika kita waqaf, maka di situ ada mad 2 harokat panjangnya. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang, ya. Alam naj'alil arda mihada. Ya, sama. Ha 2 harokat, da 2 harokat. Wal jibala autada. Baik. Wal jibala lam alif lam qamariyah, ya, lamnya dibaca jelas karena bertemu dengan huruf jim. Autada, au, wawnya di sini merupakan waw yang memiliki sifat lin, ya, karena
waw sukun, sebelumnya ada fathah. Wal jibala autada. Ya, di sini juga ta dan da juga sama 2 harokat. Dan begitu seterusnya ya. Di surah Naba ini modelnya seperti itu semua, seragam. Di akhir ayat ada 2 mad. Satunya mad tabi'i dan satunya lagi mad iwad. Ya, saya kira sampai akhir surah ya, sampai ayat 40. Ya, ini saya lihat dari ayat 1 sampai ayat 30 semuanya seperti itu, seragam. Ada 2 mad, mad tabi'i dan mad iwad. Wa khalaqnakum azwaja. Ya, wa khalaqa. Nah, di sini ada huruf kha yang keluar makhrajnya dari mana? Adanal halq, tenggorokan bagian atas. Kha. Ya. Lalu laqa. Di sini ada qaf juga yang memang sebenarnya berdekatan makhraj dengan huruf kha dan qa. Namun sudah berbeda tempat. Satunya huruf kha itu di tenggorokan bagian atas dan huruf qaf di pangkal lidah, tempat tumbuhnya lidah, ujung paling dalamnya. Itu bertemu dengan langit-langit atas yang lunak. Qa, dan juga dia memiliki sifat isti'la atau tebal. Wa khalaqnakum. Nah, di sini mad tabi'i 2 harakat. Kum ya, izhar syafawi, azwaja ya, dan sama di sini ada terakhirnya mad tabi'i dan mad iwad, masing-masing 2 harakat. Wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna naumakum ya. Kalau kita perhatikan dengan baik, di sini ada lam sukun bertemu dengan huruf nun, ya. Di sini lamnya dibaca jelas, ya, dibaca izhar, waja'alna. Ya. Adapun kebalikannya, ketika nun dulu baru lam, dalam beberapa tempat dalam Al-Quran, ketika dia berada pada kata yang berbeda, maka nun ini akan didawam ke huruf lam. Namun di sini lamnya tetap jelas. Waja'alna naumakum subata. Ya, naumakum huruf waw di sini sukun dan dia memiliki sifat lin, ya, sifat yang lunak, lentur dan mudah dilafalkan dan diucapkan. Nau bukan numakum, tapi na dulu tak fathah, nau. Baik. Wa ja'alna naumakum subata. Baik. Di sini banyak yang lafaznya kum atau hum, ya. Di sini kum ketika dia dhamma, bibir dia monyongkan, ku. Namun ketika dia mendarat di mim sukunnya, itu bibir enggak monyong lagi. Kum, bukan, tapi kum, kembali ke posisi semula. Naumakum, baik. Naumakum subata, baik. Wa ja'alna al-laila libasa. Ya, wa ja'alna al-laila, al-lail di sini dia sebenarnya dalam penulisan bahasa Arab yang baku, di sini lamnya ada 2 sebenarnya. Yang satunya adalah lam dari alif wal lam, alif dan lam yang kedua adalah lam kata dasar dari kata lail. Wa ja'alna al-lailah. Namun khusus dalam penulisan Al-Qur'an, ya, lamnya di sini dijadikan 1. Ini yang namanya sebagai ilmu rasm, ilmu penulisan Al-Qur'an yang digagas oleh para sahabat lajnah yang dibuat oleh Utsman bin Affan ketika di zaman khilafah beliau, yang memerintahkan untuk menyalin Al-Qur'an, ya, menyalin hingga beberapa nusakh, beberapa salinan, dan masing-masing sahabat atau para sahabat itu berkumpul dan membuat dawabit atau tata cara penulisan Al-Qur'an. Dan diantaranya Al-Lail ini yang sebenarnya itu ada 2 lam di awal tapi dijadikan 1.
Waja'alnal laila, dan setelahnya ini ada ya sukun, ya, ya sukun yang didahului oleh fathah. Sini juga memiliki sifat lin. Waja'alnal laila libasa. Baik, sama seperti sebelumnya ya, mad tabi'i dan mad iwab. Waja'alna nahara ma'asya. Baik. Oke, sebelum lanjut di sini waja'alna. Ya, ini sebenarnya banyak kedengarannya ketika seorang mengaji atau menghafalkan surat ini, seakan-akan huruf jimnya itu bukan fathah, tapi seakan-akan jimnya itu sukun dan qalqalah. Waja'alna, waja'alna. Mungkin terpengaruh dengan beberapa ayat juga dalam Al-Quran yang lain. Waja'alni, misalnya contohnya ya, waja'alni atau waja'alna, memang banyak waja'alna dalam Al-Quran juga. Itu dalam kalimat perintah fi'il amr, memang dia jimnya sukun. Ya. Tapi di sini jimnya itu fathah, ya, harus diperhatikan dengan baik, dan fathahnya harus betul-betul ditahqiq dan dilafazkan dengan baik dengan cara membuka mulut dengan sempurna. Waja'alna, jangan sampai kedengaran waja'alna. Baik. Waja'alna nahara. Ya, nun di sini tasydid ya, yang sebelumnya ada lam yang langsung masuk idgham ke nun, namanya idgham qamariyah. Afwan, idgham syamsiyah ya, karena langsung melebur ke nun, dan rohnya tebal ya, tafkhim karena dia berharokat fathah. Ma'asya ya, thayyib di sini juga mad tabi'i dan mad iwab. Dan huruf shin ya, huruf shin harus juga dilatih ya, karena huruf shin merupakan huruf yang tidak ada dalam bahasa kita, makanya dia dilatih ya. Dalam penulisan ejaannya itu S dan Y. Jadi jangan sampai kita baca ma'asya, ma'asya. Ya, sekarang kan ada Y-nya, padahal tidak ada Y-nya sama sekali. Itu hanya dalam penulisan. Namun makhraj huruf shin yang tepat adalah pertengahan lidah. Ini wasatul lisan diangkat dan bertemu dengan langit-langit atas bagian tengah. Dan membuat aliran udara itu menyebar ke seluruh permukaan lidah atau mulut, sehingga dia memiliki sifat namanya tafasyi. Tafasyi itu menyebar ya, tafasyi itu menyebar, artinya angin atau udara menyebar di atas lidah. Ma'asya, baik, ma'asya, seperti itu. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. وَبَنَيْنَا, ya sukun di sini didahului oleh fathah, memiliki sifat lin, dan juga waw sukun didahului fathah juga memiliki sifat lin. Fawqakum. Dan huruf qaf ya membedakan dengan huruf kaf. Ya, ada huruf qaf, ada huruf kaf. Apalagi kafnya di sini dhammah. Ya, jangan sampai dia mirip dengan huruf qaf. Ya. Fawqakum. Ya, makhrajnya memang sama di aqsal lisan. Namun tempat bertemunya dengan langit-langit itu berbeda. Kalau qaf itu di langit-langit lunak, kalau kaf itu di langit-langit keras. Ya. Jadi di bagian ujung langit-langit mulut ini, di dalamnya pas bertemu dengan tenggorokan, di situ ada langit-langit yang lunak, ada daging yang lunak di situ. Nah, itu dengan qaf bertemunya, qaf. Adapun ka itu di atas sedikit di daging yang keras, ka, ku, qaib, dan juga disertai dengan hembusan nafas atau hams. Kalau qaf pertama dia tebal isti'la dan tidak hams. Adapun kaf dia tipis, tarqiq atau istifal, dan memiliki sifat hams. Fawqakum sab'an shidada. Sab'an ba'nya di sini qalqalah,
Dan ain tanwin ya, tanwin atau fathatain bertemu dengan huruf shin. Di sini hukumnya adalah ikhfa haqiqi, ikhfa samar-samar, yaitu dengan menyamarkan tanwin, yang menyamarkan ain, tanwinnya itu atau nunnya itu seakan-akan, atau kita meletakkan makhrajnya huruf shin. Ainshi, ainshi. Ya, makhraj huruf shin kita sudah jelaskan tadi, pertengahan lidah atau wasatul lisan diangkat dan bertemu dengan langit-langit atas. Sab'an shidada, sab'an shidada. Oh ya, dan huruf dal terakhir maksudnya adalah ujung lisan, ya, poroful lisan bertemu dengan gusi atau langit-langit bagian depan, tidak ketemu dengan gigi. Ya. Afwan, bertemu dengan gigi, ya, bertemu dengan gigi seri, gigi seri atas, tidak bertemu dengan langit-langit. Jadi da, ya, jangan sampai bertemu dengan langit-langit bagian depan, kedengarannya da, kedengaran tebal dan medok. Padahal bukan da seperti itu yang dimaksud dalam bahasa Arab atau Al-Quran. Da yang dimaksud adalah dal yang bertemu dengan gigi bagian depan, bagian belakang, gigi atas bagian belakang. Da, shidada, sab'an shidada. Oh ya, sama juga ya, mad tabi'i 2 harokat dan mad iwad juga 2 harokat. Baik. Baiklah, barakallahu fikum. Itulah tadi penjelasan dari penjelasan tajwid dari surah An-Naba untuk pertemuan kali ini, ayat 1 sampai ayat 12. Ya. Yang ingin berpartisipasi silahkan, namun dari panitia sendiri yang diperkenankan untuk membaca adalah dari kalangan ikhwan atau laki-laki. Ya. Yang mau membaca silahkan, kami akan tahsin bacaannya. Sambil menunggu, saya akan bacakan kembali ayat-ayat yang telah kita bahas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada. Ya, baik. Seperti itulah tajwid dari surah An-Naba. Baiklah, kita masuk ke sesi tahsin bacaan. Salah seorang peserta yang bernama siapa ini, Muhammad Sulfadli. Silahkan dibuka mikrofonnya dan dibacakan langsung. Nah, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Oh ya, perkenalkan terlebih dahulu nama lengkap dan asal daerah. Ya, Muhammad Sulfadli, Ustaz, dari Makassar. Baik, silakan. Ya. A'udzu billahi a'u
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا Ulang lagi fathahnya di hamzah arda. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا ulang. Jadi mat terakhirnya itu mat riwab itu usahakan sama persis panjangnya dengan mat tabi'i sebelumnya. Ya. Libasa, jangan libasa, agak ada sedikit panjangnya 2, sekian. Padahal dia harus 2 harakat saja persis panjangnya mat tabi'i. Siap. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا. Baik, hasbuk. Ya. Masya Allah, barakallahu fikum. Bacaannya sudah bagus ya, tajwidnya juga sudah diusahakan sebagus mungkin ya, dan sudah memenuhi beberapa kriteria bacaan bagus sesuai tajwid ya. Cuman perlu ditingkatkan lagi nafasnya dan juga suaranya dilantangkan lagi. Barakallahu fikum. Ahsanallahu ilaikum, jazakallahu khairan pada saudara Muhammad Sulfadli. Dan mungkin cukup sekian ya pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan dapat memberikan kita wawasan ilmu dan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita akan bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya membahas ayat-ayat yang tersisa dari surah An-Naba. Kita bahas dari sisi tajwid dan tahsinnya. Barakallahu fikum. Ya, kalau ada yang salah itu datangnya dari diri pribadi kami, dan kalau yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.